Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Ustaz Tajri pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3. Nah, sebelum pembelajaran pada kesempatan kali ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga proses pembelajaran kita pada kesempatan kali ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Nah anak, pada kesempatan kali ini masih di bab 6, yaitu kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Syuaib alaihissalam. Jika pada kesempatan sebelumnya kita sudah belajar tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian sekarang kita belajar tentang kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam. Bagaimana kisahnya? Silakan simak video berikut ini ya. Kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Syuaib kepada penduduk Madyan yang tinggal di daerah yang bernama Ma'an di pinggir negeri Syam. Kemudian mereka menyembah kepada Aikah, yaitu sebidang padang pasir yang ditumbuhi pohon dan tanaman. Jadi penduduk Madyan dulunya adalah penyembah Aikah. Aikah itu apa? Aikah yaitu sebidang padang pasir yang ditumbuhi pohon dan tanaman. Kita lanjut. Selanjutnya, Nabi Syuaib menyuruh kaumnya untuk menyembah Allah dan meninggalkan persembahan kepada Aikah serta meninggalkan kemaksiatan. Kemaksiatan yang dilakukan oleh penduduk Madyan diantaranya adalah minum minuman keras, kemudian berjudi ya, kemudian suka mengurangi takaran timbangan. Nah, salah tiganya itu ya contohnya. Kemudian Nabi Syuaib juga mengajak kaumnya agar berlaku adil dan jujur terhadap diri sendiri. Nabi Syuaib juga mengingatkan bagaimana siksa dan azab yang dialami oleh kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh, dan Nabi Lut akibat mengingkari perintah Allah. Nah, di sini Nabi Syuaib sudah berusaha mengingatkan bagaimana ya siksa dan azab yang dialami oleh nabi-nabi, kaum dari nabi-nabi terdahulu akibat mengingkari perintah Allah. Akan tetapi umatnya tidak mendengarkan nasihat dan ajakan Nabi Syuaib. Sampai kemudian Nabi Syuaib memohon kepada Allah agar menurunkan azab kepada kaum Madyan. Nah, karena kaum Madyan tidak mendengarkan nasihat dan ajakan Nabi Syuaib, maka Nabi Syuaib memohon kepada Allah agar menurunkan azab kepada kaumnya. Kemudian Allah mengabulkan permohonan dan doa Nabi Syuaib. Maka diturunkanlah hawa udara yang sangat panas yang mengeringkan kerongkongan
yang tidak dapat dihilangkan dengan air dan dapat membakar kulit. Siksanya sangat pedih sekali ya. Apakah siksa atau azab dari Allah hanya sebatas ini? Apakah masih ada lagi? Nah, ini dia azab yang selanjutnya, yaitu sementara bumi di bawah mereka bergoncang dengan kuatnya, menjadikan mereka berjatuhan, tertimbun satu di bawah yang lain hingga meninggal. Ini azab kepada kaum Madyan tadi ya, yang tidak mendengarkan nasihat dari Nabi Syuaib tadi ya. Azabnya mulai disiksa di dunia, kemudian berakhir dengan meninggal kaumnya ya. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang pelajaran yang dapat diambil dari kisah Nabi Syuaib alaihissalam, yaitu yang pertama, perintah untuk membiasakan perilaku jujur. Jujur ini sangat sulit sekali ya, mudah untuk diucapkan, tapi sulit untuk diamalkan. Tapi saya yakin kalian pasti bisa dengan membiasakan di kehidupan kalian sehari-hari ya. Mulailah dari yang terkecil dulu, dari lingkungan keluarga dulu, kalian belajar perilaku jujur. Kemudian yang kedua, berlaku adil kepada setiap orang. Ini juga tidak kalah sulitnya, berlaku adil kepada setiap orang. Misalnya yang punya permen, kemudian kalian mempunyai 2 orang adik, adik kalian yang satu kalian bagi dengan 1 permen, kemudian yang paling besar kamu bagi dengan 2 permen. Nah, ini namanya tidak adil. Akhirnya 2 sama, 2 permen. Kemudian yang ketiga, larangan melakukan penindasan kepada orang-orang yang lemah dan miskin. Nah, tadi salah satu contoh kemaksiatan yang dilakukan oleh kaum Madyan. Ini kaum Madyan suka menindas orang-orang yang lemah dan miskin, seperti tadi menakar timbangan yang tidak pas, tidak sesuai dengan porsinya, misalnya dilebih-lebihkan atau dikurangi ya, timbangannya dikurangi atau bahkan dilebih-lebihkan, itu juga tidak boleh. Baik, sampai sini. Jika kalian belum paham, silakan diputar lagi videonya ya. Oke. Baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.